Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk peserta didik semuanya. Anak-anak peserta didik yang ada di rumah, Ibu mengucapkan selamat dan sukses atas terpilihnya, atas diterimanya kalian semua menjadi peserta didik di UPT SMP Negeri 24 Gresik. Masih banyak siswa lain, anak-anak lain yang menginginkan sekolah di sini. Banyak anak-anak yang tidak diterima di SMP 24 Gresik ini. Oleh karena itu, kalian tetap harus bersyukur dan semangat, walaupun proses pembelajaran dilakukan secara online di rumah masing-masing. Sebelum kita lanjutkan kepada materi yang ingin Ibu sampaikan, perkenalkan dulu. Nama Suli. Di sini saya mengajar pendidikan olahraga. Jadi yang memberikan kesehatan, yang memberikan materi tentang apapun yang ada hubungannya dengan kesehatan tubuh. Di sini Bu Suli memberikan materi olahraga. Di kelas 7 dalam 1 tahun ada 10 KD. Tetapi yang Ibu berikan di semester ganjil ini ada 5 KD. Saya sampaikan sebagai materi yang pertama karena ada hubungannya dengan pandemi yang dilalami oleh bangsa Indonesia, khususnya di Kabupaten Gresik yang sudah merajalela dan menjadi zona hitam, yaitu pandemi COVID Corona, yaitu tentang pola hidup sehat, bergizi, dan seimbang. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi KD 10 tentang pola makan sehat, bergizi, dan seimbang. Sebelum kita masuk ke materi, anak-anak harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran kali ini. Tujuannya adalah agar siswa dapat memahami pengertian pola makan sehat, makanan bergizi, dan pola makan seimbang. Sehingga jika anak-anak hidupnya sehat, maka menerima pelajaran dimanapun berada akan berjalan dengan lancar. Kita lanjut pada bagian B tentang pengertian. Yang pertama adalah pengertian pola makan sehat. Yang kedua, pengertian makanan higienis. Dan yang ketiga, pengertian pola makan seimbang. Pengertian pola makan sehat adalah keteraturan makan makanan yang higienis, yang bergizi, dengan memperhatikan waktu, bahan, dan cara pengelolaannya. Jika bahannya bagus, waktunya tepat, tetapi cara pengelolaannya salah, maka makanan yang kita makan tersebut tidak ada gunanya sama sekali untuk kesehatan kita. Pengertian makanan higienis, yaitu makanan yang memenuhi standar kesehatan dan bebas dari zat yang beracun serta kuman penyakit. Pengertian pola makan seimbang adalah suatu cara pengaturan jumlah dan jenis makanan dalam bentuk susunan makanan yang mengandung zat gizi yang dibutuhkan oleh manusia. Maksudnya, apa yang kita makan dan yang kita lakukan untuk mengeluarkan energi, porsinya harus seimbang agar tubuh kita tetap sehat. Kita lanjut bagian yang C, zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Zat gizi yang pertama adalah hidrat arang atau karbohidrat. Hidrat arang disebut juga dengan zat pati atau zat tepung. Hidrat arang dalam tubuh akan dibakar dan menghasilkan tenaga dan panas yang dapat kita gunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Contoh makanan yang mengandung karbohidrat adalah nasi, kentang, jagung, dan lain-lain seperti pada gambar.
Zat gizi yang kedua adalah protein. Protein sering disebut pula dengan zat putih telur. Tetapi sekarang protein itu ada di berbagai bahan nabati dan hewani. Contohnya ikan, telur, susu, dan lain-lain. Fungsi dari protein adalah sebagai zat pembangun. Selain itu, protein juga berfungsi sebagai zat pengatur dan zat tenaga. Untuk contoh-contoh dari protein seperti pada gambar. Zat gizi nomor 3 adalah lemak. Molekul lemak terdiri dari unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Fungsi utama lemak ialah memberikan tenaga kepada tubuh kita. Selain itu, lemak juga merupakan bahan pelarut dari berbagai vitamin. Contoh, makanan yang mengandung lemak adalah alpukat, kacang, telur, dan lain sebagainya seperti pada gambar. Zat gizi 4 adalah vitamin. Vitamin ialah zat organik yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang sangat sedikit. Namun, penting untuk mempertahankan kesehatan tubuh. Fungsi utama vitamin ialah mengatur proses metabolisme protein, lemak, dan hidrat arang. Contoh makanan yang banyak mengandung vitamin adalah wortel, bayam, pepaya, dan lain-lain. Contoh vitamin-vitamin ada pada gambar. Kita lanjut, zat gizi yang kelima adalah zat mineral. Meskipun mineral hanya dibutuhkan dalam waktu kecil, tetapi zat ini mempunyai peranan penting dalam berbagai proses tubuh, yaitu sebagai zat pembangun dan zat pengatur. Contoh makanan yang banyak mengandung mineral adalah sayuran hijau, kacang-kacangan, kuning telur, garam-garaman, dan lain-lain seperti pada gambar. Kita masuk pada zat gizi yang terakhir, yaitu air. Kebutuhan tubuh akan air dapat dikatakan nomor 2 setelah oksigen. Berarti betapa pentingnya air untuk tubuh kita. Air di dalam tubuh kita selain berfungsi sebagai zat pembangun, berfungsi pula sebagai zat pengatur. Makanan dan minuman yang banyak mengandung air adalah buah-buahan seperti pada gambar. Kita lanjut bagian D tentang gizi salah. Pengertian gizi salah ialah suatu keadaan yang disebabkan ketidakseimbangan antara jumlah zat gizi yang dikonsumsi dan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh. Kita lanjut akibat gizi salah yang pertama, kurang kalori protein. Kekurangan protein biasanya disertai dengan kekurangan protein. Penyakit ini banyak terjadi pada anak balita. Ciri-ciri jika anak mengalami kurang kalori protein, maka pertumbuhan anak itu kurang lincah, lemah, malas, tidak cerdas, dan sering jatuh sakit. Yang kedua, kurang vitamin. Ini juga sering terjadi pada anak usia di bawah 5 tahun. Misalnya jika kurang vitamin A akan terjadi gangguan penglihatan. Kekurangan vitamin B akan terjadi kegangguan metabolisme. Kekurangan vitamin C akan terjadi gangguan sariawan. Kekurangan vitamin D akan terjadi penyakit rakitis atau pertumbuhan tulang. Jika kekurangan vitamin E akan terjadi kemandulan dan jantung. Jika kekurangan vitamin K, terjadi hambatan proses pembentukan darah. Yang ketiga, kurang zat mineral. Ini juga terjadi pada anak-anak. Biasanya anak-anak yang kurang zat mineral, maka akan terjadi gangguan pada pertumbuhan gigi dan tulangnya. Kita masuk pada bagian E, usaha-usaha perbaikan gizi.
Untuk mengatasi akibat gizi salah di atas, maka ada beberapa usaha yang kita lakukan. Yang pertama adalah usaha perbaikan gizi keluarga atau yang disingkat dengan UPGK. Usaha ini bisa kita lakukan pada saat posyandu, penyuluhan gizi, pemberian makanan tambahan. Yang kedua, usaha untuk perbaikan gizi adalah bulan vitamin A. Bulan vitamin A ini bisa kita lakukan melalui posyandu. Kita lakukan setiap 6 bulan sekali, biasanya di bulan Agustus. Kita berikan kepada anak-anak balita vitamin A secara gratis. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, Ibu akan memberikan tugas secara individual tentang buatlah clipping dan gambar orang yang melakukan pola hidup sehat yang meliputi riwayat singkat pribadi dan prestasinya yang sukses karena orang tersebut menerapkan hidup sehat. Dikumpulkan 1 minggu setelah tugas ini diberikan. Terima kasih. Sampai di sini anak-anak, pertemuan kali ini akan kita lanjut pertemuan yang akan datang dengan jadwal ulangan harian pertama materi KD10 pola makan sehat, bergizi dan seimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Sampai jumpa.